Orang siswa MTS di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tewas setelah dikeroyok 9 orang pelaku. Para pelaku yang masih berstatus di bawah umur mengeroyok korban secara brutal. Bahkan salah satu pelaku disebut-sebut sempat menggunakan senjata tajam. Suasana duka masih menyelimuti rumah Fahri, siswa berusia 15 tahun. Ibu kandung korban tidak kuasa menahan haru saat mengisahkan nasib tragis yang menimpa anaknya. Pengeroyokan terjadi pada 19 Mei lalu dan Fahri meninggal dunia di tanggal 26 Mei. Peristiwa pengeroyokan yang terjadi di salah satu taman di tepi Jalan Pantura. Korban sempat diinjak-injak hingga tak sadarkan diri. Korban dibawa warga ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan ironisnya 9 pelaku pengeroyokan terhadap korban masih berstatus anak di bawah umur. Saya ditelepon, ada tetangga, nelpon tetangga sini bilang kalau anak saya dikeroyok 9 orang, babak belur, sampai bilang, ada lama teh, ayo cabut. Seperti itu saya langsung datang sudah dibawa ke rumah sakit itu Pak. Itu. Jual koma terus Pak, sampai jam 7 siang langsung dikirim ke Waluyo Jarto. Dia sampai meninggal koma Pak, tidak sadarkan diri sama sekali. Seorang siswa MTS di Situbondo, Jawa Timur tewas dikeroyok oleh 9 orang anak lainnya. Lalu bagaimana peristiwa memilukan ini terjadi? Kita telah terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga korban pengeroyokan, Ricky Ricardo. Selamat siang Pak Ricky. Sebelumnya kami ucapkan duka cita kami atas meninggalnya Fahri yang menjadi korban pengeroyokan anak-anak di bawah umur. Dan Pak Ricky, saat ini sejauh ini seperti apa penyelidikan dari pihak kepolisian? Apakah sudah memeriksa 9 orang anak yang melakukan pengeroyokan terhadap Fahri, Pak? Baik, pada hari Minggu itu pihak kepolisian telah melakukan rekonstruksi. Di sana jelas siapa yang menjadi otak pelaku dan apa yang dilakukan oleh para tersangka. Yaitu RF lah yang menjadi sumber pangkal masalah dan menjadi otak pelaku yang memukul dan menginjak-injak anak klien saya. Hingga ini sudah ditetapkan 9 tersangka dan saat ini diamankan di Polres Situbondo. Baik, apa alasan pelaku sehingga melakukan penganiayaan dan bahkan juga mengajak teman-temannya untuk merundung korban, Pak? Ya, ini alasan pelaku dendam kesumat yang berkepanjangan. Korban ini, anak klien saya memang kerap kali diancam oleh pelaku yang bernama RF yang kebetulan tetangga dari klien saya. Artinya masalahnya sudah terjadi lama seperti itu ya Pak ya? Sudah, masalahnya sudah pernah terjadi lama dan kerap kali si pelaku ini berulang-ulang membuat ulah kepada anak klien saya. Tapi awal mula masalah sehingga akhirnya RF melakukan penganiayaan kepada pelaku apa? Apakah karena masalah sepele atau masalah seperti apa Pak? Kebetulan pada bulan puasa itu anak-anak yang mengaji di rumah klien saya itu dianiaya oleh RF. Nah, anak-anak tersebut mengadu kepada anak klien. Akhirnya anak klien saya itu menegur RF dan RF tidak terima atas teguran itu. Baik, tapi kalau dari pihak keluarga, apakah juga mengenal keluarga pelaku Pak? Sangat kenal Pak, bahkan RF ini TK-nya itu sekolahnya di rumah di tempat klien saya dan belajar mengaji di rumah klien saya. Sebelumnya apakah mediasi sudah pernah dilakukan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku? Sampai hari ini saya memikirkan mereka tidak punya rasa empati, tidak pernah datang ke rumah klien saya untuk turut berduka cita atau menyesal atas perbuatan anak-anaknya. Itu yang sangat saya sayangkan Pak. Baik, ini kan 9 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi semuanya masih berada di bawah umur. Nah, informasi yang Bapak dapatkan dari pihak kepolisian seperti apa penerapan hukumnya? Ya, artinya memang kan ada undang-undang tentang persidangan anak-anak di bawah umur, nomor 11 tahun 2009 itu kalau nggak salah saya. Di sana di pasal 32, ketika anak berusia 14 tahun, maka berhak kemerdekaannya dirampas sementara waktu oleh negara hingga proses memiliki kekuatan hukum tetap, Pak. Baik, dengan hukuman ini apakah pihak keluarga sudah merasa cukup Pak atau mungkin ada meminta hal lain? Ya, artinya pihak keluarga itu berpesan kepada saya sebagai kuasa hukumnya dan juga keluarga meminta
hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka agar tidak ada rafi-rafi korban berikutnya lagi, Pak. Baik, tapi kalau informasi dari sekolah korban dan juga pelaku, seperti apa kegiatan mereka semuanya di sekolah dan juga di lingkungan sekolah seperti apa, Pak? Kalau sepengetahuan saya, anak klien saya ini anak yang cukup taat, beribadah menurut kepada orang tuanya. Dan kalau pelaku informasi yang saya dapat, ini RF memang kerap kali berulah juga di sekolahnya, Pak. Baik, dari pihak sekolah apakah ada juga membantu mungkin akan mengevaluasi beberapa kegiatan atau kurikulum sehingga mungkin tadi ada 9 orang yang juga terlibat dalam kasus seperti ini untuk siswa-siswa lainnya juga supaya tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak? Yaitu kemarin kebetulan juga bupatinya itu datang ke rumah duka, saya meminta kepada bupati untuk menjadi evaluasi bagi pendidikan di Situbondo agar tidak melahirkan generasi-generasi yang rusak, Pak. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Riki Ricardo. Kami ucapkan sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya Fahri dan semoga keluarga ini bisa diberikan ketabahan. Terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih, Pak.